Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bilqis Aska Ahliatul Hikmah dengan NIM akhir 22. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Dirasat Islamiyah dari Ibu Nikmah Afifah. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Sejarah Pemikiran Islam dalam Bidang Fikih. Langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian fikih. Secara bahasa, fikih berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan, artinya yaitu memahami secara mendalam, khususnya terhadap ajaran agama Islam. Kemudian, secara istilah, fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan tentang perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil terperinci seperti Al-Quran dan hadis. Kemudian selanjutnya, yaitu pengertian fikih menurut para ulama. Yang pertama, yaitu menurut Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, fikih itu mengetahui hak dan kewajiban manusia. Kemudian yang kedua, yaitu menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah atau perbuatan yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, fikih itu mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dari dalil-dalil tafsili atau dalil yang terperinci. Kemudian ada pokok pembahasan fikih. Pokok pembahasan fikih di sini saya bahas ada 6. Yang pertama yaitu ibadah. Ibadah yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua yaitu mengenai muamalah. Muamalah yaitu hubungan sesama manusia seperti jual beli, pinjam meminjam, warisan, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada munakahat, yaitu hukum keluarga dan pernikahan. Yang keempat ada jinayah. Jinayah yaitu hukum pidana Islam, seperti hukuman bagi pencuri, pezina, kisos, diyat, dan sebagainya. Yang kelima ada siyasah. Siyasah yaitu mengenai pemerintahan dan politik Islam, seperti tata cara pengelolaan zakat, pajak, dan hukum publik. Yang keenam itu ada akhlak. Akhlak ini membahas mengenai moral dan etika. Dalam pokok pembahasan fikih juga membahas mengenai 5 kategori hukum taklifi. Yang pertama wajib. Wajib yaitu harus dilakukan. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Yang kedua yaitu sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu dianjurkan, atau jika dilakukan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Yang ketiga ada mubah. Mubah itu artinya boleh. Apa maksudnya? Jadi boleh di sini itu boleh dilakukan atau tidak. Jadi jika dilakukan tidak mendapat pahala, tidak berdosa juga. Jika ditinggalkan pun demikian, tidak berdosa, tidak mendapat pahala. Kemudian yang keempat itu ada makruh. Makruh itu jika ditinggalkan mendapat pahala, tapi jika dikerjakan tidak mendapat dosa, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada haram. Seperti yang kita ketahui, haram itu tidak boleh dilakukan, dilarang. Jadi jika dilakukan itu berdosa, jika ditinggalkan mendapat pahala, seperti mencuri atau membunuh, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai perkembangan sejarah pemikiran fikih. Sejarah perkembangan pemikiran fikih itu dibagi menjadi 6 masa. Langsung saja, yang pertama itu masa Rasulullah SAW, yaitu pada tahun 610 sampai 632 Masehi. Pada masa ini hukum langsung dari wahyu dan sabda Nabi Muhammad, seperti hukum warisan, sholat, zakat, puasa, dan muamalah. Jadi hukum-hukum itu ditetapkan langsung oleh Nabi berdasarkan wahyu. Yang kedua yaitu masa sahabat, yaitu pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Pada masa ini, ijtihad dengan qiyas dan ijma. Jadi masa ini itu setelah Nabi wafat. Sumber hukumnya tetap Al-Quran dan Sunnah, tapi ijma dan qiyas tetap digunakan jika tidak menemukan dalil langsung. Kemudian
masa tabi'in, yaitu pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Pada masa ini lahirlah Ahlul Al-Hadis dan Ahlul Ra'i. Jadi Islam menyebar ke berbagai daerah seperti Irak, Mesir, Syam, Andalusia. Pada masa ini mulailah muncul perbedaan cara berijtihad. Yang keempat yaitu ada masa kodifikasi dan mazhab, yaitu pada tahun 750 sampai 1250 Masehi. Pada masa ini ilmu fikih itu dikodifikasi atau dibukukan secara sistematis. Kemudian pada masa ini pun muncullah imam-imam mazhab besar. Yang kelima yaitu masa kodifikasi, yaitu pada tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Pada masa ini umat Islam mulai berhenti berijtihad sendiri dan hanya mengikuti mazhab tertentu. Hal ini dinamakan taklid buta. Kemudian yang keenam yaitu masa modern. Masa modern dimulai dari tahun 1800 sampai sekarang. Terjadilah gerakan pembaruan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman modern. Ulama menyerukan ijtihad kembali, bukan taklid buta seperti pada masa sebelumnya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pada masa kodifikasi muncul imam-imam mazhab besar. 4 diantaranya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Di sini saya akan membahas ciri-cirinya. Yang pertama yaitu dari mazhab Imam Hanafi. Ciri-cirinya yaitu rasional, mengutamakan akal, qiyas, dan istihsan. Contohnya, posisi sedekap saat sholat, tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusar. Kemudian yang kedua yaitu mazhab Maliki oleh Malik bin Anas. Mazhab ini berdasar pada amal penduduk Madinah. Contohnya, pada saat sholat tangan dilepaskan, tidak dilipat, dibiarkan sejajar di sisi badan. Yang ketiga yaitu ada mazhab Syafi'i oleh Imam Syafi'i. Ciri-cirinya yaitu seimbang antara nas dan akal. Contohnya, ketika sholat itu tangan kanan di atas, tangan kiri diletakkan di dada atau antara dada dan pusar. Kemudian yang keempat ada mazhab Hambali oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ciri-cirinya yaitu berpegang kuat pada nas. Contohnya, ketika sholat, tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Oke, baiklah. Cukup sampai sini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.